Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Samalagi dan rekan saya Novita Sari. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan bagaimana menguji atau mengelola data uji beda dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita kelola, yaitu di sini ada data pretest dan data post-test. Setelah data disiapkan, kita masuk ke SPSS. Ini bentuk SPSS, bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke variabel view, di mana kita akan menulis nama atau data yang akan kita kelola, yaitu pretest dan posttest. Pretest dan posttest. Posttest. Dan label di sini kita tandai dengan pre dan post. Pre dan post. Setelah itu kita kembali ke data view. Dan mengambil data yang telah kita siapkan tadi di Excel, kita pindahkan ke SPSS. Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya ada dua kolom di sini, bisa dilihat, yaitu pretest dan posttest. Dengan menguji asumsi dasar terlebih dahulu, data pretest dan posttest ini apakah uji normalitasnya terpenuhi atau tidak. Dan selanjutnya pertama kita klik analis. Setelah itu deskriptif statistik. Setelah itu kita klik explore. Dan tampilan SPSS seperti ini. Selanjutnya di sini ada nilai pretest dan posttest yang merupakan data rasio, maka kita masukkan ke dependent list. Satu-satu kita masukkan ke dependent list pretest dan posttest. Setelah itu kita klik plots. Dan karena kita menguji normality atau normalitasnya data, maka kita klik normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka tampilan uji normalitasnya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik test of normality. Dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita interpretasikan bagaimana hasil dari test of normality. Bisa dilihat di sini dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan jika nilai signifikan probabilitas kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Dan hasil keputusannya diketahui nilai signifikan pada variabel pretest, yaitu sebesar, bisa dilihat sini, yaitu di kolom 0,003 atau lebih besar dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Diketahui juga nilai signifikan pada variabel posttest, yaitu sebesar 0,053 atau lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Sari. Baik, selanjutnya yaitu uji Piret Sample T-Test. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Nah, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, tapi mempunyai data yang berbeda, atau mempunyai dua data. Nah, uji Piret Sample T-Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik,
di mana dalam statistik parametrik tersebut, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa data yang kita siapkan itu di mana prates yaitu sebesar 0,003, dia lebih besar dari dia lebih kecil dari 0,05, maka distribusi dinyatakan tidak normal, bahwa pretest itu tidak normal. Sedangkan untuk post-test itu nilainya sebesar 0,053, di mana nilai itu lebih besar dari 0,05, maka distribusi dari data post-test dapat dikatakan normal. Selanjutnya untuk memulai uji Piret Sample T-Test, kita menuju ke Analyze, Compare Means, lalu Piret Sample T-Test. Setelah itu, pada variabel data pre, itu kita pindahkan pada variabel 1 di sebelah kanan. Begitu juga dengan post-test, kita pindahkan ke variabel 2 di sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ini merupakan output dari uji Piret Sample T-Test, di mana pada output pertama, yaitu output Piret Sample Statistik, itu diperlihatkan bahwa hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau dari kedua data yang dimana terdapat data pre dan data post. Di sini pada output ini terdapat kolom min yang dimana merupakan rata-rata dari kedua variabel. Dapat lihat di sini bahwa variabel pretest itu 59,9 sekian, dan juga variabel post itu terdapat 77,11 sekian, 1176. Nah, pada kolom N ini merupakan jumlah sampel, di mana sampel pada data yang kita siapkan tadi terdapat 34 sampel. Dan juga pada kolom ini terdapat informasi mengenai statistik deviation dan juga statistik error mean. Langkah selanjutnya yaitu terdapat di output Piret Sample Correlation, di mana output ini mempunyai atau menghubungkan kedua variabel, di mana dia menjelaskan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni data variabel pre dan juga post. Nilai signifikan pada tabel ini yaitu sebesar 0,98, di mana ia lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pre dan juga variabel post. Selanjutnya, yang terakhir, yang uji Piret Sample T-Test, ini merupakan output paling penting dalam uji ini, yang dimana output ini kita diberi gambaran tentang ada atau tidak perbedaan antara pre-post. Dan juga dasar pengambilan keputusan pada output ini yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat perbedaan antara hasil pada data pre dan juga data post. Selanjutnya yang kedua yaitu jika nilai signifikan dia lebih besar dari 0,05, maka tidak dapat perbedaan antara kedua variabel tersebut. Nah, di tabel ini, di tabel Piret Sample T-Test, di sini kalian dapat lihat bahwa signifikan itu sebesar 0,00, di mana dia lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara data variabel pre dan juga data variabel post-test. Baik teman-teman, itu tadi data uji beda dengan menggunakan SPSS. Dan seperti yang kita lalui bahwa kita telah menguji dengan menggunakan uji normalitas dan juga uji Piret Sample T-Test, di mana dapat disimpulkan bahwa pada data variabel pretest itu datanya tidak normal karena dia kurang dari 0,05. Sedangkan data post-test itu dapat dikatakan normal.
Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.